Yo soy una hija del sol, de la Pachamama y del Indisol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y del Aymara, del Aymara, la Aymara. Yo misma me guío a la libertad, el Aymara, la Aymara. Nama asli Bu Suhama, nama panggilan Bu Unyil. Umurnya sekitar 62. Sebagai pembantu lah, bantu rumah orang gitu. Tapi profesi utamanya yang udah dijalanin dari lama itu lebih ke tukang urut. Iya, tukang urut. Soalnya kalau tukang urut kan langsung dibayar ya kan. Kalau kerja yang biasa itu kan harus bulanan, kita kan perlu sehari-hari duit itu ya kan. Jadi utamakan urut itu. Permulanya sih orang-orang melihat orang tua aku kan tukang urut, terus tiba-tiba aku lagi susah juga nih kayak begini, tiba-tiba aku disuruh kerok gitu ya kan. Tapi dia pikir lama-lama kerok, lama-lama tuh enak gitu. Terus ada lagi, Bu, tolong dong urutin katanya gitu. Aku nggak bisa, nanti sama mama aku bilang gitu. Masa ibunya tukang urut, anaknya nggak bisa kata. Terus dijajal tuh sama dia. Mungkin berhasil enak gitu ya, terus dibilang sama orang-orang banyak gitu, tenar gitu ya kan, ke mulut gitu, sampai sekarang. Udah umur anak kecil-kecil kelas 6 kali tuh ibu udah terjun tuh. Berarti dari kelas 6 SD Iya, udah jalanin urut gitu kan sehari-hari. Di kos-kosan juga kalau pagi di rumah freelance sekali-sekali gitu. Kan kalau di kos-kosan cuma sebentar, paling lamanya 2 jam deh taruh gitu ya, pulang pergi 2 jam. Soalnya kan nggak dibersihin semua, cuma lantai doang sama kamar mandi gitu. Pagi taruh jam 8 sampai jam setengah 10 apa 9 gitu. Terus ibu jalan nih nanyain yang siapa yang mau urut. Neng mau urut? enggak, iya. Apaan sih? Kok kayak gitu sih? Iya. Mame mau urut nggak? Ntar aja deh, sorean ya, malam. Iya. Deh mau urut nggak? Aduh, nggak dulu deh Bu. Adek, Boleh deh Bu, tapi saya lagi main game. di sana aja ya. Oh yaudah nggak apa-apa. Tantangan terbesar yang ibu rasain tuh pas kalau lagi jalan tuh apa gitu kayak? Iya, kadang-kadang kalau kita udah capek kerja yang freelance kita udah capek tuh. Itu kadang-kadang mereka suka pegal, sakit gitu. Apalagi kalau urutnya orang besar-besar. Ada, kadang-kadang kan kita kan kalau udah capek ini per jam ya. Itu yang orang itu dia nggak mau, padahal kan dia ngasih cuma-cuma sama kita kan udah capek, itu ada dia komplain. Tapi ya aku sih nggak apa-apa, namanya juga itu ya. Itu karena ibu kan pencarian uangnya di situ ya kan. Kalau ibu dikomplain aku ngomong gini, ya kalau memang kurang ini ke salon aja aku gitu. Tuh, ya kalau kurang puas ke salon aja aku bilang gitu. Karena kalau kita berdebat kan namanya dia punya uang, jadi kan semenang-menang ya kan. Udah Bu, kayak cukup segitu aja Bu. Iya. Nih Bu, kasih ya Bu. Ya, Mas, uangnya nih. Ya kenapa Bu? Tambahin kurang. Nah kan tadi bilang si kelasnya. Nah, ya udah. Urut doang kan Bu. Kalau boleh tahu suaminya kerja apa Bu? Itu bangunan, guru bangunan. Tadi pulang setiap hari karena anak kitanya terlalu menekan ibu gitu ya. Jadi dia males pulang. Jadi kalau ibu ini paling ibu kesana nyariin gitu. Masih bertanggung jawab istilahnya gitu. Iya, walaupun ada bapaknya juga semuanya ibu. Dia kan taunya duitnya dikasihin aku, diserahin gitu. Mau habis mau enggak, dia diserahin aku gitu. Ya itu ibu pikirannya, ya itu mencari uang untuk kebutuhan itu anak-anak sehari-hari ya kan. Pikirannya ibu nih duit, duit aja gitu. Iya keluarga sendiri, ini tinggalan orang tua. Orang tua aku. Keluarga ibu. Semenjak anak kecil masih umur
ya kelas 6 lah anak-anak itu sekolah. Waktu itu ibu udah terjun. Sebenarnya sih ibu terjun dari belum nikah juga udah terjun dulu, kerja konveksi, jalan mana-mana gitu. Setelah punya anak, punya suami, berhentilah kita. Lanjut ya, jadi tukang urut ya tuh, sama itu. Itu juga terusan ibu aku, kos-kosan itu ibu aku udah meninggal, udah aku aja aku terusin gitu. Ya ibu emang kadang-kadang suka lelah, capek gitu ya, apalagi kalau kita kerja di kosan kan kadang-kadang sampah dari luar tuh banyak, kita pusing gitu ya kan. Tapi ya emang kita udah kewajiban kita, jadi ya jalanin aja. Harapan terbesar ibu buat masa depan, baik buat ibu sendiri maupun ke keluarga itu ada? Ada sih, cuman ya itu uangnya selalu nggak ada, jadinya kita gimana ya. Jadi ya pasrah aja lah, emang bukan rezeki aku gitu kalau aku ngomong gitu aja. Ya harapan ibu tuh anak aku jadi orang benar gitu ya kan, biar dia mandiri sendiri. Ibu kan udah tua, nggak mungkin lah selamanya dia harus sama ibu ya kan. Dewasa bisa cari uang sendiri gitu ya kan. Sudah seperti situnya ya sudah. Ya. Hari mungkin tidak selalu berpihak, dan hasil tidak selalu sesuai dengan harapan. Namun, langkah yang terus dijalani menjadi bukti bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang. Di setiap keterbatasan selalu ada ruang untuk bertahan. Dan dalam setiap langkah kecil yang terus diusahakan, tersimpan kekuatan besar untuk melanjutkan kehidupan.